Like, subscribe, dan komennya channel aku. Hai, kembali lagi ke channel aku. Hari ini aku mau sharing mengenai perawatan pasca operasi sesar. Jadi aku mau ngasih tahu teman-teman kalau aku itu ngelahirin dengan cara sesar ya 2 kali. Jadi waktu tahun 2015 itu aku sesar anak pertama. Nah, kemarin bulan Januari itu 2020 aku operasi sesar anak yang kedua. Nah, perawatan dari operasi sesar kedua-duanya itu berbeda. Jadi waktu operasi sesar yang pertama itu aku menggunakan, kan kalau misalnya kita habis melahirkan, kita kan dapat obat nih dari dokter, ada antibiotik, ada vitamin, tapi kebetulan ya aku pakai BPJS, jadi mungkin obat-obatnya itu generik. Tapi aku juga beli sendiri itu obat anti nyerinya. Jadi anti nyerinya itu kayak peluru gitu dimasukin di lubang anus. Nah, itu resep dari dokter. Oke, jadi waktu pasca aku melahirkan operasi sesar itu, aku kan biasanya sebelum melahirkan itu dapat masukan ya, kalau nanti kamu operasi biar cepat sembuh, kamu minum obat Cina. Nah, itu obat Cina pasti kan kita semua udah tahu ya, obat yang kalau kita pas ke operasi biasanya kita minum itu kan. Nah, aku juga nggak terlalu spesifik ya mereknya apa, karena takut kalau nyebutin merek nanti kemungkinan salah. Jadi waktu tahun 2015 aku melahirkan itu, aku minum obat Cina. Nah, pada saat aku minum obat Cina itu efeknya sendiri ya, yang kurasain langsung memang dia sepertinya itu cepat kering ya, karena kan perut aku ini kan gemuk ya, tebal lemaknya gitu, mungkin agak basah gitu. Nah, waktu aku operasi sesar itu sendiri, pasca sesarnya itu dapat obat antibiotik. Nah, untuk obat Cina itu sendiri kita boleh konsumsi kalau kita habis minum obat dokter, dikasih jarak itu kalau nggak salah 1 jam. Nah, jadi setelah sudah 1 jam itu aku minum itu obatnya. Oke, tapi sih info-infonya, gosipnya gitu, kalau kita minum baru melahirkan sesar, air ASI kita kering. Nah, di aku tuh enggak. Bahkan air ASI aku deras-deras aja sih, jadi nggak ada ngaruh. Cuman jadinya kepikiran aja kan awalnya kalau aku minum nanti air ASI-nya kering. Jadi aku was-was juga awalnya. Tapi lama-lama pas aku konsumsi, udahlah demi kesehatan, aku konsumsi, ternyata ASI aku deras aja, karena kan aku makan banyak, makan kacang-kacangan, aku goreng kacang, makan sup daging sapi atau sup ayam, terutama sayur katuk, aku konsumsi itu. Jadi perasaan yang aku rasakan waktu minum obat Cina itu, dia memang nggak ada rasa perih-perih lagi ya, jadi semacam sakitnya tuh berangsur-angsur hilang. Kemudian itu kita bisa posisi tidur miring. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, itu posisi tidur miring tuh bisa. Nah, aku tuh nanya temen yang pas ke operasi sesar itu, aku tanya, kamu minum obat Cina? Dia bilang enggak. Kamu udah bisa tidur miring sejak kapan? Dia bilang ya agak lama dulu, mungkin 4-5 bulan. Nah, kalau aku minum itu 1 minggu lebih itu udah bisa tidur miring, tapi durasi yang lama gitu. Bukan yang cuma 5-10, tapi bisa lama gitu kan, karena kan hobi tidur miringnya, apalagi kan baby kita di samping, biasa tidurnya ingin menyamping ke baby gitu. Jadi efeknya itu sih pertama ya, minum obat Cina itu luka memang terasa tidak nyeri-nyeri lagi gitu, nggak ada yang kayak teriris-iris perut. Yang kedua, ASI memang nggak kering, ASI aku lancar aja, tapi itu berlaku untuk aku, tapi aku nggak tahu kalau untuk orang lain gimana berlakunya. Katanya sih ASI bisa kering ya kan. Nah, yang ketiga, aku tetap ngerasain demam ya. Demam itu maksudnya kayak kalau kita kelelahan, kita capek, aku tetap demam. Jadi nggak yang benar-benar sembuh total, itu enggak. Nah, jadi tiga itu yang aku pahamin. Oke,
Itu cerita yang kedua versi kelahiran tahun 2020 nih, yang anak kedua aku bulan Januari kemarin. Aku nggak minum sama sekali obat Cina karena gosip efek sampingnya yang bahaya katanya ya, dan lagian juga memang itu bukan rekomendasi dokter. Dokter biasanya kalau tahu kita minum obat itu biasanya akan melarang ya, karena kan pasca operasi itu ya tidak istilahnya rekomendasikan dokter minum obat-obatan tradisional. Jadi kita harus minum obat antibiotik. Oke. Jadi untuk operasi kedua aku ini aku minum sesuai resep dokter, itu ekstrak ikan gabus ya. Kalau nggak salah mereknya waktu itu VIP Albumin. Oke, jadi waktu aku minum itu pas ke operasi berbarengan juga dengan antibiotik yang dari dokter. Perbedaannya pada saat aku minum ini mungkin karena ekstrak gabus itu lebih ke suplemen tubuh buat kita juga kuat ya. Jadi aku waktu minum itu sehat, maksudnya itu fit juga, badan fit. Kemudian untuk luka sendiri memang masih nyeri ya, karena kan dia nggak sekuat efeknya obat Cina itu ya. Jadi kita masih merasakan itu sayatan-sayatan sakit. Nah, kemudian pada saat aku minum VIP Albumin itu, sebelumnya kan aku diresepin dokter itu merek ikan gabus yang lain gitu. Kebetulan kosong nih, stoknya di apotik, jadinya beli merek lain. Tapi kata dokter jangan yang itu, VIP Albumin aja. Padahal sih menurut apotekernya sama aja kandungannya kan, tapi aku udah terlanjur beli. Nah kalau VIP Albumin itu kalau nggak salah sekitar 270 ribuan ya. Nah yang aku beli salah itu ekstrak gabusnya itu 450 ribu, karena sayang dan aku pikir bagus juga sih kan buat badan kita, tambahin aja. Nah akhirnya aku minum 2. Oke, jadi efeknya yang aku minum ekstrak gabus ini, pertama tetap merasakan nyeri ya, kadang nyeri celekit, bukan celekit aja, senut-senut, kadang ketarik. Nah itu terasa banget, beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan mungkin efeknya kencang ya atau kuat ya, karena kan bukan obat dari dokter ya. Nah yang kedua badan tetap fit seperti biasa, air ASI juga bagus. Banyak itu pengaruhnya sih sebenarnya makanan sendiri ya. Kalau kita kuat makan makanan bergizi pasti air ASI juga kencang. Nah ASI kan juga prosesnya kan supply by demand ya. Jadi kalau bayi semakin sering menyusui, semakin sering payudara itu memproduksi ASI. Yang ketiga aku tetap demam juga. Cuman kalau yang ketiga ini demamnya nggak separah yang pertama. Padahal ini kan operasi sesar kedua ya. Jadi dia tuh demamnya masih terkondisikan gitu, maksudnya masih bisa lah istirahat-istirahat sebentar sembuh. Kalau yang pertama dulu aku demamnya harus minum paracetamol, jadi mungkin pengaruh obatnya juga. Obat yang pertama kan hanya untuk menghilangkan rasa sakit dan mungkin fokus keringin luka. Kalau yang ini kan ekstrak gabus dia kayak suplemen makanan, ngebuat tubuh kita fit gitu kan. Buat kita bugar pasca operasi kan sangat lelah, jadi dan juga kan natural ya. Dan kalau yang obat Cina tersebut kan aku nggak tahu komposisinya, nggak paham. Tapi kalau ini kan ekstrak gabus kan katanya bagus ya. Nah oke, jadi yang kedua ini efeknya itu ya, efeknya yang tadi aku bilang masih merasakan sakit, dan juga yang kedua badan tetap fit, ASI-nya lancar, yang ketiga badannya tetap merasakan demam, tapi tetap fit juga. Nah ada satu lagi nih yang ngebedain banget dari obat Cina sama ikan gabus ini, ekstrak ikan gabus ini. Nah, kalau obat Cina itu pertama kali aku rasakan itu ya pasca sesarnya itu 3 atau 6 bulanan, aku nekan perut aku tuh masih mati rasa gitu. Jadi aku mikirnya, oh ini mungkin karena obat biusnya masih ada ya gitu kan, pikirannya gitu. Jadi cuek aja. Jadi hampir setahunan juga sih masih mati rasa gitu. Nah beda dengan yang sekarang kan aku minum obat ekstra gabus itu. Nah itu 2 minggu itu nyentuh kulit itu perut itu bagus aja, maksudnya kerasa gitu, nggak mati rasa yang kayak gimana sih di bius yang mati rasa itu. Nah itu yang pertama. Kalau yang kedua ini enggak. Jadi aku mikir oh mungkin ada pengaruh dari obat yang kita konsumsi gitu menurut aku ya. Dan juga aku mau cerita sedikit nih, kejadiannya lucu juga sih menurut aku ya. Jadi kan kalau dari dokter itu
kita kan konsumsinya itu 50, kalau nggak salah 50 biji atau 30 biji gitu ya, lupa aku. Tapi 2 hari kita 1 hari 2 kali minum kapsulnya. Itu aku karena udah terlanjur beli yang satunya itu yang harga 450.000 karena aku merasa sayang. Nah, aku dong kena alergi, kemungkinan kebanyakan makan ekstrak gabusnya mungkin ya karena ikan. Aku gatal-gatal semua wajah, kepala aku bonyok berair, ini gatal-gatal semua sampai mata aku merah. Nanti ini aku kasih lihat gambarnya ini. Jadi pada saat itu aku mikir mungkin aku terlalu over minum ekstrak gabusnya, jadi ada efeknya juga sama aku ya. Padahal kan dokter cuma nyaranin minum satu box itu isinya ya 50 kapsul itu aja, tapi aku minumnya dong bisa sampai lebih dari itu, jadi aku alergi. Jadi kalau untuk kalian yang mau minum ekstrak gabus juga ikuti aja sesuai resep dokter, karena kalau nanti kena alergi kayak aku jadinya aku ribet sendiri kan, aku pergi ke dokter untuk ngobatin alergi aku karena aku takut ini apa sih sebenarnya nanti menularkan babyku kan kasihan. Ternyata aku mikir kayaknya aku nggak cocok ekstra gabus. Tapi saran aku minum obat Cina itu terserah kamu, karena itu kan memang turun menurun ya resepnya dari warga Indonesia. Yang kedua, ekstrak gabus juga boleh, tapi kalau kamu kurang dana, yang paling bagus itu makan langsung ikan gabusnya. Kebetulan aku tuh pengen banget makan ikan gabusnya, tapi aku nggak dapat ikan gabusnya. Jadinya aku makan ekstrak gabusnya. Kalau yang aku pertanyakan sama teman-teman aku yang udah sesar, bahkan ada yang 4 kali sesar nih, dia cuman makan ikan gabus aja, itu bagus banget katanya, badannya fit dan lukanya cepat pulih gitu katanya. Mungkin karena ikan gabus itu mengandung protein tinggi ya, jadi luka-luka itu cepat kering. Oke teman-teman, jadi aku cuman mau nge-share itu aja. Pasca operasi sesar itu aku pernah melakukan yang ini dan aku melakukan yang itu, aku sharing aja, itu benar-benar dari pengalaman pribadi aku. Sampai saat ini baby aku sehat-sehat semua. Oke, jangan lupa juga nonton video aku yang ikutan giveaway untuk dapat anting emas. Bye.